Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damin Usaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan telah kami siapkan. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Damar yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Damar dari Takmir Masjid Telaga Kahuripan. Pertanyaan dari kami bahwasanya seperti kita ketahui bersama bahwasanya tadi disampaikan Islam meraih banyak kemenangan di bulan Ramadan. Apakah itu di Perang Badar, bahkan negara kita diproklamirkan pada saat bulan Ramadan. Nah, inspirasinya apakah yang bisa kita aplikasikan pada saat ini dari kisah-kisah sejarah yang telah kita lalui tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damar, kemenangan itu apaan sih? Kan sesuainya antara harapan dengan keinginan kan? Betul tidak? Harapannya apa? Keinginannya apa? Cocok. Berarti kita meraih kemenangan, meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, begitu kan? Nah sekarang Pak, di dalam bulan Ramadan aplikasinya Bapak kepengen apa? Apa yang paling Bapak inginkan? Apa yang paling Bapak harapkan? Apa yang paling Bapak butuhkan? Apa yang paling itu bilang sama Allah di bulan Ramadan. Lalu kita gas tuh di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya bilang tadi, Ramadan ini 1 bulan menentukan 11 bulan ke depan. Bapak catat baik-baik ya. Hidup kita hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Pahami baik-baik. Ramadan, hidup kita nih Pak, kita tanpa Ramadan kita nggak tahu bukan siapa-siapa Pak. Tanpa Ramadan kita itu, ya Allah, tadi Kiai kita menyampaikan itu dengan indahnya tentang sebuah rem, maknanya. Ya bukan ngerem berhenti, bukan, tapi sebuah kendali. Sekarang Bapak kendali coba, kendalikan total di bulan Ramadan selama 21 hari yang maksimum, yang lombanya, karena berikutnya kan tinggal final. Berikutnya otomatis Pak, ada hukum 21. Kalau Bapak pengen yakin tentang itu, Bapak 21 hari berturut-turut Bapak lakukan kebiasaan. Lalu lihat apa yang terjadi pada hari ke-22-nya. Itu udah terjadi kemenangan buat Bapak. Kalau begitu Pak, yang Bapak harapkan cantelin dulu. Gue ini nih, gue kepengen nih, gue ini nih, gue ini. Lalu lakukan berturut-turut selama 21 hari action yang nyata. Jadi destiny. Tujuanmu, takdirmu, keinginanmu, rumusnya MSA pangkat R. Waduh apa itu? M itu motivation, what do you really want? Apa yang paling Bapak inginkan? S itu sincerity, kalau tercipta berapa yang mendapatkan keuntungan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu kan mengundang rahmat Allah, rahmatan lil alamin kan. Lalu kemudian A-nya activity, aktivitas apa yang harus Bapak lakukan? Nah, lalu dipangkatin nama R. R itu repetition, ulangi, dapat kemenangan. Itu maknanya semuanya. Oh, luar biasa Babe, sebagai seorang motivator yang sangat luar biasa. Berikut kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Desma. Berbicara tentang kemenangan, tadi Babe sempat menyinggung bahwa banyak orang berbagai macam cara mengekspresikan kemenangan. Salah satunya terutama ibu-ibu biasanya dengan membeli pakaian baru, menyiapkan makanan yang serba lezat. Kemudian bahkan bukan cuma rumah yang baru, warna cat rumah pun baru. Pertanyaan saya, sebenarnya dari mana tradisi tersebut berasal? Kemudian apakah maksudnya bagaimana sebenarnya kemenangan itu kita ekspresikan, tidak cuma dengan segalanya yang serba baru. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Muta'ali. Baik Ibu Dewi, pertanyaannya bagus ya. Itu Allah mewanti-wanti bagi mereka yang menganggap Ramadan ini sama dengan bulan yang lain. Ya, orang yang menyamakan satu barang dengan barang lain padahal barang tersebut berkualitas, dia nggak paham kualitas. Pak, ini berapa harga cupang? 3 juta. Masa 3 juta? Di kampung saya di Pasar Pondok Labu itu lele cuma 15.000 sekilo.
Lah cupang 3 juta. Tapi cupang di kilo, ya nggak bisa di kilo cupang. Masa cupang di kilo be ya. Ini berapa harga ikan arwana? 30 juta. Nggak bisa. Ikan nila di saya cuma 20.000 sekilo. Lah ikan arwana di nila. Nggak bisa. Ditimbang nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran At-Taubah ayat 46. Orang yang biasa-biasa. Ya dalam bulan Ramadan. Atau persiapannya biasa-biasa di bulan Ramadan. Apa kata Al-Quran? Nggak usah puasa sekalian. Walau aradul khuruja la'adulahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Andaikan kalian keluar mau berjuang atau mau masuk bulan Ramadan, persiapannya uddah. Uddah itu part of maidah. Jadi 1 sendok dari hidangan. Ya, sedangkan Ramadan 30 hari kita persiapannya 1 suap. Lah enggak cukup. Karihallah, Allah enggak senang. Fathabbatahum, Allah hempaskan tuh hidangan. Wakilah qudu ma'al qaidin, udah di rumah aja nggak usah puasa Ramadan. Wih dahsyat. Karena itu nih Ramadan dia luar biasa, makhluk yang amat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Orang tua kita, guru kita, sahabat keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita. Kata Nabi, jika kalian bisa mendengar bahagianya mereka, pesta poranya dengan datangnya bulan Ramadan, la tamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalian berharap setiap bulan sepanjang tahun isinya Ramadan. Jangan sampai kita senang datangnya bulan Ramadan ketika udah wafat, nasi udah jadi bubur. Kita terkadang ada beberapa tradisi tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Itu hadisnya rawahu Kaisar Roma. Perawinya Kaisar Roma. Dari mana ceritanya? Tariq bin Ziyad. Itu mendarat di di pantai Andalus. Intel Roma, waduh, nih Tariq bin Ziyad bahaya nih udah masuk Andalus nih. Nggak boleh dia masuk ke pusat kota. Kenapa? Dulu nabinya di Ramadan nggak pernah kalah. Laporan dia ke Big Boss, Pak Kaisar. Tuh Tariq bin Ziyad ya udah masuk Andalus. Nggak boleh masuk pusat kota. Gimana caranya? Ya gimana caranya agar dia nggak masuk? Diadakanlah sayembara. Ternyata yang menang idenya apa? Mereka itu sangat cinta taat kepada nabinya. Nabi bilang ini ikutin. Bikin aja hadis palsu Pak Kaisar. Apa itu? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bagaimana pakai baju baru? Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai merusak suasana Ramadan. Nabi ini dikasih baju bagus betul oleh Umar bin Khattab. Judulnya baju baru untuk khutbah Idul Fitri. Ini hadis pertama dalam bab khutbatul Idain dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, aku nabung selama sebulan ya untuk beli baju hadiah untukmu ya Rasulullah. Agar besok kau kelihatan gagah ketika khutbah Idul Fitri. Bajunya indah betul. Nabi nangis. Umar nih baju cakep betul. Umat saya jangankan beli baju lah. Sebiji kurma aja nggak mampu. Dulu sebiji kurma, kalau sekarang apa nih nggak tahu dah. Subhanallah. Saya malu pakai baju ini Umar. Jadi baju ini saya terima, tapi saya balikin lagi jual buat beli kebutuhan masyarakat. Begitu tuh. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ricky Hardiansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ardiansa. Yang ingin saya tanyakan adalah berbicara tentang kemenangan, otomatis berbicara tentang pertarungan, Babi. Nah, jadi ketika emang masuknya bulan Ramadan, secara otomatis orang-orang pasti berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Rela untuk bagaimana bisa semalam suntuk beribadah, bahkan mungkin ya di tengah malam jam 3 sudah bangun, kemudian subuh, kemudian membaca Al-Quran, bahkan ada yang sampai 4-5 kali khatam. Nah, bagaimana caranya ketika emang di luar dari Ramadan, kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan yang namanya kemenangan, sehingga dalam 1 tahun penuh kita mendapatkan kemenangan bukan hanya pada bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan istiqomah, Babe. Sebelum dijawab, ada kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dapatnya apaan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuh malaikat turun tuh buat orang yang istiqomah. Sambil bilangin apaan? Jangan khawatir, jangan takut, la takhaf, la tahzan, wabsyir
bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira bakal surga. Dan jangan lupa ini berlaku di dunia. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini penolongmu, pelindungmu, temanmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu kalau istiqomah. Sekarang caranya. Pertama dengan doa. Doanya gampang, pendek banget. Ikutin. Yang teman-teman, ibu-ibu sama yang lain juga kalau mau ikutin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma paksain. Iya. Udah mau dicatat tadi. Baru mau dicatat ya. Ketipu ya. Maaf ya bulan puasa nipu. Emang mesti paksain. Nggak ada lagi cara lain. Paksain. Waktu ayat ittaqullah haqqa tuqatih turun, para sahabat maksa sampai yang mulia Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah SAW itu pasang tali dari kamar yang dari tembok sini ke tembok sini ada tali buat apaan? Buat sembayangnya nonstop, maksain sampai ngantuk-ngantuk walaupun akhirnya ditegur sama Nabi, tapi yang kita lihat esensinya maksa untuk taat. Kalau misalnya nih mau bangun subuh nggak pernah terlambat. Kalau alarm namanya nggak maksa, paling begitu alarm bunyi, mati tidur lagi. Itu belum maksa. Minum sebelum tidur 1 liter. Jam 3 apa yang terjadi? Ada yang bilang ngompol jam 3. Itu namanya maksain. Jadi selain ada doa, selain ada usaha, selain kita punya gambaran istiqomah itu mantap, dapatnya itu luar biasa dari Allah, ada yang perlu kita gali yaitu maksa. Kayak kita dulu mau ujian, kita bikin contekan kan 1 malam selesai kan, SKS. Yang ketawa ini pada pelakunya nih semua nih. SKS sistem kebut semalam. Itu kita bikin contekan sampai malam, sampai begadang-gadang, kecil-kecil. Kok kita bisa tuh begitu? Demi untuk lulus, walaupun itu cara yang salah dan cara yang curang. Tapi kita berani maksa begitu. Punya babogohan apa sih babogohan itu ya? Nah, orang yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita cintai gitu loh. Kita udah capek banget disuruh sama dia ke Jogja, dia jalan nggak kita? Jalan, maksain. Lah udah jelas sekali, ntar habis dari situ kita jalan-jalan, begitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau umpamanya nggak punya harapan, kita nggak bisa, maksanya kurang. Jadi maksain diri. Kenapa? Karena malaikat yang akan turun dan berkata, jangan takut, saya pelindungmu dunia dan akhirat. Begitu. Nah, Babe mungkin bisa sedikit ditambahkan, tapi kan manusia memang ada dalam unsur diri manusia itu sifat malas, fluktuasi. Artinya di lain sisi kita harus memaksakan diri untuk bisa paksain tadi itu. Paksain. Babe. Betul sekali. Sekarang begini, lihat ya, kalau ini grafik umur, ini grafik taat. Ya, ini grafik umur, grafik taat. Umur 1, umur 10, umur 20, 30, 50, 60, 70, 80. Ini taat. Ini makin tinggi makin top imannya. Kalau yang grafiknya begini dari mulai 0 nih naik terus. Itu grafik siapa tuh? Para nabi dan rasul doang yang begitu. Kalau grafiknya stabil dari mulai ada sampai kiamat stabil, iman yang gak naik gak turun. Siapa tuh? Malaikat doang. Jadi kalau Bapak berharap stabil terus Bapak emang malaikat. Kalau bapak ibu mau naik terus emang bapak ibu itu nabi. Kita manusia yazidu wayankus, naik dan turun. Cuman fluktuasinya jangan sampai menyentuh batas minimum. Jadi kita grafiknya begini nih. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi kecenderungannya naik. Ntar begitu walaupun turun tapi posisinya udah tinggi. Nah posisi tinggi ini kita sebut husnul khotimah. Begitu. Jadi naik turun itu biasa. Karena kita manusia. Luar biasa Babe, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.